Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi renal dan kardiovaskuler. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah suatu sistem yang berperan dalam sirkulasi imunitas. Jadi pada umumnya jantung adalah suatu pompa. Itu pompa yang akan mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh masuk kembali ke jantung. Nah, sistem sirkulasi ini berfungsi untuk apa? Karena untuk memompa darah, maka darah itu akan mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan zat lainnya. Tuh. Sistem sirkulasi secara umum terdiri dari 3 komponen, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah suatu pompa yang melakukan tekanan terhadap darah sehingga bisa terpompa ke seluruh tubuh. Kemudian, pembuluh darah adalah suatu saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke semua tubuh, kemudian mengalirkan kembali ke jantung. Sedangkan darah adalah media transportasinya. Nah, apabila terjadi gangguan dari 3 komponen itu atau salah satu dari komponen itu, misalnya jantung yang merupakan suatu pompa, maka kalau misalnya pompanya itu bermasalah, maka pengaliran darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh ke jantung akan mengalami gangguan. Nah, sedangkan pembuluh darah di sini adalah kita analogikan sebagai suatu selang. Jadi kalau misalnya selangnya itu menipis, misalnya terjadi penumpukan kolesterol di situ, maka aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh juga menjadi lancar. Nah, yang terakhir adalah darah. Apabila darah itu mengalami gangguan, misalnya terlalu kental, terlalu encer, itu juga akan mengganggu pada sistem sirkulasi. Pengaliran darah itu ada 2 macam sirkulasi, yaitu yang pertama adalah sirkulasi paru dan sirkulasi sumit. Sirkulasi paru adalah pompa dari jantung, paru masuk kembali ke jantung, sedangkan sirkulasi sistemik adalah dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, jantung itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu atrium dan ventrikel. Dari 2 bagian jantung ini tadi, atrium ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Apakah semuanya bisa bermasalah? Bisa. Nah, tempat permasalahannya itu misalnya di ventrikel, karena dia berfungsi untuk memompa darah, maka nanti pompanya itu menjadi tidak maksimal. Nah, antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu akan menyebabkan gangguan pada tubuh yang berbeda. Nanti kita akan membahasnya pada bagian gagal jantung. Jadi, permasalahan pada jantung itu tidak hanya selalu pada seluruh bagian jantung, bisa saja hanya pada satu bagian jantung, misalnya atrium kanan, atrium kiri, atau ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, kalau misalnya lagi yang paling banyak menyebabkan masalah yang mana? Yang ventrikel, karena dia yang berfungsi sebagai pompa. Sedangkan atrium karena dia hanya mewadahi saja, maka dia tidak akan itu menyebabkan masalah pada jantung. Selanjutnya adalah ginjal atau renal. Jadi ginjal secara umum atau secara yang sudah kita ketahui secara umum, dia berfungsi sebagai organ pengekskresi atau organ yang nantinya akan mengeluarkan sisa-sisa hasil metabolisme dari tubuh keluar. Nah, kalau misalnya bermasalah seperti apa yang terjadi? Maka semua sisa-sisa metabolisme, sampah-sampah metabolisme itu tidak bisa keluar dari tubuh. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya penumpukan sampah di dalam tubuh.
itu tadi yang merupakan sebagai organ pengekskresi terbesar dari tubuh adalah ginjal itu secara umum. Tetapi ternyata selain dia mempunyai fungsi sebagai organ pengekskresi, yang tidak kalah pentingnya, ginjal itu bisa menghasilkan enzim-enzim yang ternyata berfungsi dalam sistem homeostasis. Sistem homeostasis itu adalah suatu sistem regulasi atau pengaturan yang menjaga agar kestabilan tubuh itu selalu stabil. Yang disebut sebagai sistem homeostasis. Nah, fungsi yang paling penting yang pertama adalah menghasilkan enzim renin. Renin itu merupakan nantinya dia adalah stimulator pembentuk aldosteron. Apa itu aldosteron? Aldosteron adalah suatu senyawa yang nantinya akan mengatur bagaimana pembuluh darah itu bisa mengalami yang disebut vasodilatasi atau vasokonstriksi. Vasodilatasi dan vasokonstriksi. Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah, sedangkan vasokonstriksi adalah penyempitan pembuluh darah. Jadi dia akan mengontrol bagaimana tekanan darah seseorang. Nah, ini nantinya akan menjadi target-target aksi atau target kerja dari obat hipertensi. Yang kedua, dia akan menghasilkan rancangan massa spesifik untuk produksi eritrosit sel darah merah dan eritropoietin. Jadi ginjal nantinya akan menghasilkan zat atau senyawa yang disebut sebagai eritropoietin. Eritropoietin ini adalah penstimulus produksi eritrosit dari dalam tubuh. Kalau eritropoietinnya kurang, maka produksi eritrositnya juga akan turun. Akibatnya apa? Fungsi eritrosit adalah berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin di dalam tubuh berfungsi sebagai pengikat oksigen. Kalau hemoglobinnya turun, maka oksigen atau kandungan oksigen dalam darah ikut turun. Maka kita bisa menyebutnya sebagai anemia. Selain itu, dia juga akan mengubah 2,5 hidroksikolektikalsiferol menjadi 1,25 dihidroksikolektikalsiferol. Apa itu? Itu adalah vitamin D3. Vitamin D3 itu belum aktif atau belum bekerja. Dia harus diaktifkan dulu oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet, sehingga dia akan aktif bekerja menjadi vitamin D yang sudah aktif. Kalau ginjalnya bermasalah, vitamin D3-nya turun, maka vitamin D-nya ikut turun, sehingga apa yang terjadi? Terjadi gangguan penyerapan kalsium. Kalau kalsiumnya penyerapannya berkurang, maka tubuh akan kekurangan kalsium. Kemudian apa yang terjadi? Karena tubuh tetap butuh kalsium, maka tubuh akan mengambil kalsium yang ada di dalam tubuh, yang sudah tersimpan di dalam tubuh. Di mana? Di tulang. Sehingga nanti kalsium yang ada di tulang akan diambil sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh. Terus apa yang terjadi lagi? Kalsium diambil dari tulang, maka tulang akan mengalami pengeroposan. Sehingga dalam jangka waktu yang panjang, maka orang-orang yang dengan penyakit gangguan ginjal tersebut akan mengalami pengeroposan tulang, atau biasa kita sebut sebagai osteomalacia. Ginjal itu terdiri dari sekitar 1 juta satuan fungsional berukuran mikroskopik yang disebut sebagai nefron. Apa itu satuan fungsional?
yaitu adalah satuan zat kecil yang bisa melakukan fungsi ginjal. Apa tadi fungsi ginjal? Fungsi ginjal secara umum adalah sebagai organ pengekskresi. Kenapa? Karena dilihat dari anatominya, satu nefron ya setelah diperbesar itu ternyata mempunyai bagian-bagian, yaitu glomerulus, tubulus, ya, dan dia dari glomerulus dan tubulus itu bisa melakukan 3 proses dasar ginjal. Tiga proses dasar ginjal yang terjadi yaitu filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi tubulus, dan resekresi tubulus. Jadi, ini adalah gambar dari satu nefron. Satu nefron bisa melakukan fungsi ginjal, yaitu filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Filtrasi yang dilakukan oleh tubulus pada nomor 1, dia berfungsi adalah sebagai penyaringan. Jadi, zat-zat yang sudah tidak terpakai dikeluarkan, sedangkan zat-zat yang masih terpakai, maka dia akan mengalir ke dalam pembuluh darah. Yang kedua adalah reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Apabila ternyata zat-zat yang dikeluarkan dari tubulus, dari filtrasi glomerulus itu masih terlalu banyak, dan ternyata masih diperlukan oleh tubuh, maka tubuh bisa melakukan yang disebut sebagai reabsorpsi. Nah, kalau yang nomor 3 adalah sekresi. Sekresi berkebalikan dengan reabsorpsi. Kalau sekresi ternyata yang disaring oleh filtrasi, ya selama filtrasi zat yang disaring terlalu banyak, tubuh tidak memerlukan terlalu banyak, maka masih bisa dikeluarkan dari kapiler peritubular menjadi proses yang disebut sebagai sekresi. Nah, yang terakhir adalah ekskresi, pengeluaran semua sampah-sampah atau zat-zat yang sudah tidak berguna dari dalam tubuh melalui urin. Ini disebut sebagai ekskresi. Tolong diperhatikan. Jadi ini adalah sistem RAA. Sistem RAA itu akan membantu atau mengatur mengenai tekanan darah, volume darah, dan kadar dari natrium dan kalium hidrogen di dalam darah atau kadar elektrolit dalam darah. Sistem RAA ini akan mulai bekerja apabila distimulus, kita mulai di nomor 1, yaitu dehidrasi, kekurangan natrium, atau perdarahan. Dehidrasi, kurang cairan, kekurangan natrium, dan perdarahan itu akan menyebabkan penurunan volume darah. Nomor 2. Penurunan volume darah yang ada dalam tubuh itu nantinya akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Karena darah tekanannya turun, maka dia akan memberi kode ke bagian atas dari sel ginjal, ya, sel justaglomeruler. Sel justaglomeruler itu karena dia terstimulasi dengan adanya penurunan tekanan darah, maka dia akan mengeluarkan peningkatan renin. Renin yang keluar itu tadi akan menyebabkan pengeluaran angiotensinogen yang diproduksi di hati. 6. Adanya pengeluaran angiotensinogen dan peningkatan renin yang akan meningkatkan pengeluaran angiotensin 1. Enzim angiotensin 1 ini belum bisa bekerja.
Untuk bekerja, dia harus diubah menjadi enzim angiotensin 2. Pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu diperantarai oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE diproduksi di mana? ACE diproduksi di paru-paru. Dengan adanya peningkatan enzim ACE akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Setelah terjadi peningkatan atau pengubahan menjadi angiotensin 2, maka angiotensin 2 itu yang sudah mulai siap untuk bekerja. Dia bekerja ke mana saja, bisa ke nomor 11, nomor 10, atau langsung ke nomor 15. Ke nomor, bukan ke nomor 11 ya, jadi ke nomor 10 atau ke nomor 15. Nah, dari nomor 10 dia akan mengkode ke korteks adrenal. Dari korteks adrenal nanti dia akan meningkatkan produksi pengeluaran aldosteron. Nomor 11. Kalau aldosteronnya naik, terus kenapa? Yang terjadi adalah ginjal akan meningkatkan reabsorpsi, penarikan kembali natrium dan air. Sehingga natrium dan air tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan meningkatkan pengeluaran kalium dan hidrogen keluar dari tubuh. Kenapa? Karena kadar natrium dan kalium itu harus seimbang. Kalau natriumnya ditahan, maka kaliumnya harus dikeluarkan. Dengan adanya peningkatan reabsorpsi air, maka air dalam jumlah banyak itu akan meningkatkan nomor 13, peningkatan volume darah. Dari volume darah yang meningkat itu, dia akan ke nomor 14, yaitu meningkatkan atau mengembalikan tekanan darah itu menjadi normal kembali. Nah, dari peningkatan tadi yang korteks dari peningkatan angiotensin 2 itu tadi, apabila dia juga bisa bekerja dengan langsung ke pembuluh darah. Pembuluh darah akan mengalami apa? Yang disebut sebagai vasokonstriksi pada arteri. Vasokonstriksi itu apa? Vasokonstriksi itu penyempitan pembuluh darah. Jadi, begitu tekanan darah turun, volume darah turun, maka pembuluh darah akan menyempit diameternya. Karena sempit ya, karena diameter pembuluh darahnya sempit, maka tekanannya menjadi lebih banyak walaupun volume darahnya sedikit. Kita ibaratkan selang. Selang itu kalau misalnya tekanan debit airnya kecil, maka agar tekanannya besar, maka selang kita kecilkan, kita jepit. Nah, itu yang disebut sebagai vasokonstriksi. Sedangkan yang nomor 16 itu juga kalau misalnya dari korteks adrenal itu sudah mulai bekerja, maka bisa langsung dia mengeluarkan kalium menjadi ke saluran atau ke cairan ekstraseluler sehingga di dalam sel yang terdapat hanya natrium. Nah, ini semua yang bisa menjadi target aksi kerja obat hipertensi pada apa? Pada ACE. Kemudian pada sistem peningkatan aldosteron, pengeluaran natrium, ya, atau pada vasokonstriksi arteri. Yang saya terangkan ini tadi itu adalah sistem regulasi normal. Jadi pasien belum mengalami gangguan pada sistem renin angiotensin aldosteron.